Marilah kita buka dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya acara kegiatan atau pendampingan kelas menulis ini saya serahkan ke Mbak Patah. Silakan Mbak Patah. Oke, terima kasih banyak Mas Andrea. Mas Andrea ini gimana caranya share ini ya? Share layar. Saya belum paham ini. Ada tulisan share di bawah itu Mi, share. Oh, iya betul. Ya, bentar, bentar. Oke, materinya dibuka dulu Mi sebelum di share. Oke, oke. Ya, harus dibuka Oke. dulu materinya, baru kita Oke, baru di-share ya. share. Kemudian nanti klik materi yang sudah tampil di layar. Oke, sebentar. Yang buka dulu. Oke. Oh, oke, oke, benar, benar, benar. Ya, Nah, oke. ini sudah Tidak kelihatan, oke? siap. Oke. Yang boleh mulai, Mas Andre? Oke, silakan Mi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya udah. Oh, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Eh, Pertama-tama yang ucapkan terima kasih kepada Mas Andrea dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Timur yang selalu apa ya punya inisiatif gitu ya. Karena kegiatan ini juga termasuk inisiatif dari Mas Andre eh, untuk mengadakan pelatihan menulis, kelas menulis gitu ya untuk teman-teman pengelola perpustakaan, TBM, perpustakaan sekolah gitu. Dan seperti yang disampaikan tadi, saya setuju bahwa eh, belum banyak kita temukan kisah atau praktik baik yang ditulis oleh teman-teman pustakawan sendiri gitu. Karena kita pengen juga membaca pengalaman teman-teman. Mungkin kita tahu eh, keseruan-keseruannya, suka dan dukanya, tapi itu biasanya kita dengarkan ketika sesi sharing gitu ya, lewat verbal, dengan suara, lewat Zoom, atau ketika bertemu gitu. Tapi yang terdokumentasikan dalam bentuk tertulis itu yang masih sangat-sangat sedikit gitu ya. Dan Mas Andrea sendiri sudah mengakui itu di di kantor Pusda Lotim ada nggak buku itu Mas Andrea sebelum-sebelumnya? Nggak kedengeran Mas Andre? Mute audionya. Ya. Atau mungkin terbitan dari Perpusnas mungkin jadi para pustakawan dari berbagai daerah di Indonesia mungkin atau Mas Andre mungkin sudah pernah tergabung di sebuah antologi gitu. Masih mute? Gimana Mi? Maaf. Oke, Mas Ya. Andre, di Pusdalo Tim ada nggak buku yang berkisah tentang pengalaman para pustakawan gitu? Atau mungkin diterbitkan oleh Perpusnas Press yang berisi antologi para pustakawan se-Indonesia? Eh, untuk sementara belum kita miliki Mi buku tersebut, belum ada Mi. Kalau antologi teman-teman dari apa namanya penulis atau pemerhati budaya kemarin kan Perpusnas Press sudah mengadakan ILPN itu. Nah baru itu Mi yang kita Oke, miliki sementara ini. Kalau teman-teman pustakawan pegiat literasi belum ada Mi. oke. Siap. Semoga ini apa ya pertemuan. Insya Allah ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir ya, tapi akan ada pertemuan berikutnya. Karena tadi juga ada poster ini dikomentari oleh pustakawan dari Pusda Lombok Barat gitu yang menyatakan semoga ini bisa ditiru di Pusda Lobar katanya gitu. Jadi ini sebuah hal yang baik sekali kita memulai dari Lombok Timur. Jadi teman-teman yang sudah bergabung di Zoom ini, yang ucapkan juga terima kasih karena sudah meluangkan waktunya ya.
di tengah kesibukan yang mungkin harus mencari cuan gitu, tapi masih menyempatkan diri untuk mau belajar gitu. Jadi memang target kita adalah teman-teman menulis, kemudian nanti kita publikasikan tulisannya dalam bentuk buku antologi. Antologi itu apa? Ya, buku kumpulan, kumpulan tulisan dari beberapa penulis kayak gitu. Dan materi Tiang hari ini eh, judulnya menulis kisah dari balik rak buku. Ya, kisah dari balik rak buku. Bisa jadi ini menjadi judul buku kita juga nantinya gitu ya. Kisah-kisah dari balik rak buku gitu ya. Supported by IP, kemudian Jejak Aksara, dan Perpustakaan Lembah Hijau. Baik, kawan-kawan. Oke. Eh, Mungkin sudah ada yang sudah mengenal Tiang sebelumnya, apa yang Tiang kerjakan, buku-buku yang sudah Tiang hasilkan, ada yang pernah mengikuti eh, Zoom sebelumnya. Eh, Sebentar ini Mas Andrea lagi berbicara kayak di tempat lain. Eh, jadi teman-teman, Tiang mengelola Perpustakaan Lembah Hijau yang berdiri sejak 2021 yang terletak di Ijo Balit. Kemudian Tiang juga tergabung sebagai manajer di Jejak Aksara Publisher. Jadi manajer ini juga sekaligus sebagai editor sebenarnya. Karena Tiang eh, juga membantu kawan-kawan penulis untuk mengedit naskah mereka sebelum akhirnya kami terbitkan. Oke ya. Terus Tiang tergabung sebagai anggota IP, Ikatan Pustakawan Indonesia Lombok Timur, sejak 2023, 2 tahun yang lalu, dan ini program IP yang Tiang juga akhirnya bisa ikut berkontribusi di dalamnya. Ya. Alhamdulillah pengalaman menulis sudah cukup banyak karena Tiang menekuni menulis sejak SMA sekitar 20-an tahun yang lalu. Bapak Ibu dan Tiang senang banget Bapak Ibu mau belajar menulis dan akan Tiang bantu naskahnya bisa tersusun dengan rapi, bisa dibaca, enak dibaca gitu ya, dan layak untuk dipublikasikan gitu. Makanya ini pertemuannya dibuat sekitar 3 kali pertemuan Zoom, tapi antar pertemuan yang satu dengan yang lainnya, eh, Bapak Ibu ada tugas menulis gitu ya. Saya sebut tugas karena ini pelatihan menulis ya mau tidak mau kita harus menulis gitu. Dan Tiang tidak sanksi atau ragu dengan pengalaman kawan-kawan di lapangan, itu pasti sangat banyak gitu ya. Apalagi yang sudah merintis perpustakaan atau berkecimpung di dalamnya sudah lebih dari 5 tahun. Kami pikir pengalaman teman-teman itu akan sangat banyak dan layak sekali untuk dituliskan gitu. Ya, sejak 2023 yang menulis sampai sekarang dan alhamdulillah sudah ada eh, buku tunggal, sudah ada 4 yang menulis buku gitu ya, yang benar-benar kita yang tulis sendiri. Dari buku traveling, kumpulan puisi, kumpulan cerpen, dan terakhir adalah buku cerita anak-anak. Kemudian eh, buku antologi ya sudah berapa ini ya? 24 kalau nggak salah, bahkan lebih buku antologi yang terlibat di situ dan Tiang memulai perjalanan sebagai penulis buku itu ya dari buku antologi. Awalnya nulis bersama teman-teman yang lain, lama-lama terdoronglah untuk menulis buku sendiri gitu. Kemudian Tian juga mengedit atau menyunting buku-buku sejak waktu itu 2015 yang di Surabaya sampai sekarang bergabung di Jejak Aksara Publisher. Alhamdulillah sudah eh, berapa belas ini ya, berapa belas buku, mungkin 20-an, 20-an ya buku yang sudah Tiang edit. Dan insya Allah buku yang akan kita terbitkan ini juga nanti Tiang sekaligus sebagai editornya gitu. Tidak hanya mentor, tapi juga sekaligus sebagai editornya. Tiang juga menerjemahkan, Bapak Ibu, menerjemahkan buku-buku dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kemudian bahasa Sasak ke bahasa Indonesia. Ini bekerja sama cukup banyak dengan Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, gitu ya.
Artinya pengalaman menulis buku ini alhamdulillah bisa mengantarkan kemana-mana. Jadi kita menulis itu lebihnya adalah kita nulis di rumah, misal di rumah atau kalau dulu tiang di kamar kos-kosan gitu. Tapi yang membaca itu seringkali adalah orang-orang yang bahkan belum pernah ketemu dengan kita sama sekali gitu. Dan itulah yang menarik dari menulis. Jadi kita tidak perlu bertemu secara langsung atau lewat daring begini untuk menyampaikan gagasan, tapi dengan tulisan itu sangat ampuh sekali untuk menyebarluaskan pemikiran kita. Oke, ini kelas menulisnya dari naskah ke buku ya. Jadi saya bersepakat sama Mas Andrea untuk mengeset kelas ini menjadi 3 kali pertemuan Zoom, ya Bapak Ibu. Jadi yang pertemuan pertama yaitu hari ini kita akan mulai dengan materi dan diskusinya. Kemudian pertemuan yang kedua nanti kita set waktunya ya kapan bisa kita bertemu lagi lewat Zoom. Yaitu teman-teman mengumpulkan judul topik, kalau bisa kerangka tulisannya juga, syukur-syukur sudah ada pembuka tulisan dari teman-teman gitu. Sehingga nanti eh, kerangka tulisan, pembuka, judul ataupun topik ini dikumpulkan dulu melalui Google Drive, kemudian tiang cek gitu ya. Kemudian nanti ketika kita bertemu di Zoom, di pertemuan kedua tersebut, teman-teman yang berikan kesempatan untuk mempresentasikan kerangka tulisannya atau pembuka tulisannya gitu ya. Namanya pelatihan, jadi ya harus lebih banyak praktiknya sebenarnya. Tapi khusus untuk sesi ini, kita akan lebih banyak bertukar pikiran dulu ya. Kemudian nanti di sesi ketiga, ada swastunting atau self-editing. Ini salah satu fase yang penting sekali buat para penulis gitu ya. Untuk belajar melihat tulisannya sendiri, kemudian belajar untuk menyunting tulisannya dengan berpatokan pada EBI, Ejaan Bahasa Indonesia, kemudian poin-poin apa saja sih yang perlu di disunting ya, tidak hanya secara ketatabahasaan, tapi juga secara eh, gagasan, juga secara struktur, itu juga perlu kita sunting atau edit gitu. Dan nanti di pertemuan ketiga atau pertemuan terakhir itu juga yang akan menginformasikan tentang informasi penerbitan buku ini gitu. Nah, ini Tiang berharap Bapak Ibu menyalakan tidak hanya kamera, tapi mungkin menyalakan mikrofonnya. Nah, ini Tiang tanya dulu nih, kenapa Bapak Ibu memilih untuk atau tertarik mengelola perpustakaan atau TBM atau perpustakaan sekolah? Ada yang mau sharing nggak? Satu atau dua orang deh. Silakan, silakan. Dari Bimbel Armina mungkin. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedengeran belum suara saya? Kedengeran? Aman, aman. Oke. Eh, Pertama-tama, perkenalkan saya Maina Armina dari TBM Rumah Bimbel Armina di Pancor ya, Pancor Muhajirin. Oke, Alhamdulillah, Bimbel ini sudah buka sejak 2020, tepatnya pada saat COVID. oke, Jadi, awal bukanya itu pertama karena saya melihat di lapangan itu kan anak-anak pada saat COVID dia tidak masuk sekolah. oke, Jadi ketika saya keliling kampung itu banyak sekali di antara bahkan hampir semua anak-anak yang usia sekolah itu malah lebih banyak bermain, yang bermainnya itu kurang kurang inilah untuk mereka, kurang ada manfaat dari segi belajarnya karena memang pada saat COVID itu kan ya, belajarnya anak-anak itu di rumah dikirim melalui pesan WhatsApp oleh gurunya. ya. Jadi yang sibuk belajar justru saat itu adalah orang tuanya untuk Hmm. menyelesaikan
tugas, segala macam anak-anak mereka. Nah, dari situ saya mengambil langkah untuk membuka bimbel atau homeschooling pada saat itu, dan alhamdulillah itu sangat membantu sekali. Dan awal mula terpikirnya untuk harus ada perpustakaan atau ruang baca di rumah bimbel Armina itu, ya itu justru karena kebutuhan anak-anak pada saat itu, kebutuhan yang harus saya penuhi di rumah bimbel Armina, agar anak-anak ini memang untuk pemenuhan buku yang sesuai dengan usianya ada gitu. Oke. Memang saya punya beberapa koleksi buku, tapi bukan buku anak-anak gitu, karena memang basically-nya saya suka sama buku gitu. Ya. Nah, dari situ saya mulai mengajak anak-anak untuk outdoor learning, berkunjung ke perpustakaan-perpustakaan. Oke. Yang pertama saya ajak mereka dulu ke perpustakaan Masjid Besar At-Taqwa Pancor. Ya. Apa namanya, angkatan pertama sekali saya ingat saya ajak mereka ke sana karena itu yang terdekat menurut saya. Oke. Nah, ada beberapa anak waktu itu mungkin hampir 10 lah, belum banyak banget, itu 10 anak. Saya bawa ke sana, tetapi ini semoga ada pengelola TBM Perpustakaan Masjid Besar At-Taqwa Pancor juga di sini ya. Oke. Jadi masukan sekaligus ini. Ketika saya membawa anak-anak ke sana untuk niatnya mau belajar, sayangnya waktu itu 2020 tidak ada ruang baca anak di sana. Ya. Ruang baca anak yang khusus untuk anak-anak. Yang namanya anak-anak kan notabene mereka kalau lebih dari satu anak itu pasti ribut ya. Oke. Gitu, meskipun dia belajar. Nah, dan tidak ada sarana untuk bermain di sana. Dalam arti yang bahan ajar edukasi anaknya kurang waktu itu di sana. Sekarang saya nggak tahu. Jadi saya pikir kenapa saya dari situ anak-anak nggak puas gitu di perpustakaan itu, karena memang dibatasi volume suara memang karena ada pengunjung lain, dan tidak ada ruangan khusus untuk mereka berekspresi dengan bahan edukasi ajar misalnya yang ada di ekspektasi saya waktu itu. Kemudian akhirnya untuk selanjutnya itu saya ajak mereka ke perpustakaan daerah, Ya. perpustakaan. Dan waktu itu memang dari awal pun Mas Andre tahu ya perjalanannya seperti apa itu. Alhamdulillah di ruang baca anak terpenuhi di sana untuk di perpustakaan itu. Dan setiap minggu saya bawa anak-anak ke sana. Menarik. Lama-lama saya pikir anak ini semakin bertambah jumlahnya. Dan saya tidak bisa handle anak-anak ini, kan harus di bawah pengawasan saya kalau belajar di luar bimbel gitu. Ya. Kita pakai transportasi umum, kemudian mereka sudah ada 20-30 anak, saya tidak bisa awasi bagus-bagus lah anaknya orang, nanti takutnya gitu ya, ada tempat bermain, mereka bermain ayunan, perosotan, tidak bisa saya awasi satu-satu. Akhirnya saya bukalah di sini, di rumah bimbel anak. Ada ruangan kecil sebagai ruang baca atau pojok baca bagi anak-anak. Di situ saya swadaya dulu untuk beli buku, untuk beli segala alat peraga edukatif, semuanya saya swadaya, kumpulin sedikit-sedikit. Alhamdulillah terbentuklah ruang baca itu. Akhirnya saya agak berkurang durasi untuk ke perpustakaan Selong, karena kita sudah ada ruang baca. Namun demikian saya tetap kerjasama dengan Pusda. Kerjasama yang tanpa MOU sih sebenarnya, itu juga programnya dari dari perpustakaan daerah itu ada program Pintar Bung, kebetulan pinjam antar buku ya keliling. Nah, itu yang saya manfaatkan setiap bulan. Waktu itu Mas Andre rutin berkunjung ke sini. Waktu itu rutin berkunjung, tetapi setelah dirasa cukup lengkap TBM-nya, buku-buku anak sudah mulai banyak, sudah mulai jarang dia berkunjung. Jadi banyak sekali ya literasi anak yang kita
lakukan di sini. Kalau kita maksudnya di sini kan mau menulis pengalaman Ya, gitu. Untuk ya. itu bisa menjadi kerangka juga buat saya dari pengalaman-pengalaman itu. Bentuk literasinya ya itu kalau baca itu memang ada sesi pembacanya 30 menit sehari Ya. Menarik. untuk anak Oke, Kalistung. Dan untuk oke. Sabtu Minggu di luar jam ini memang ada kegiatan saya di luar. Dulu ada lapak edukasi anak di eh, Taman Rinjani saat Car Free Day. Ya. Tapi lagi-lagi saya terkendala timnya itu sudah pada bubar karena menikah, karena pindah tempat dan lain-lain. Oke, Gitu. oke, Eh, jadi itu sih yang apa namanya pengalaman yang saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan. oke. Kurang lebihnya mungkin ada masukan nanti dari Mik Patah ya, bagaimana ini. Memang dari dulu saya sudah sampaikan ke Sida kan, saya pengen tulis buku ini Ya, gitu. ya. Setiap kali bertemu, yang ada itu di otak aja, belum bisa, Oke, belum sempat lah untuk oke. merealisasikan ke dalam bentuk tulisan. Jadi itu Ya. yang bikin saya untuk semangat mengikuti kelas ini gitu. Yeay, Salah siap. satunya itu yang menjadi alasan kenapa saya ada di Zoom ini sekarang dan saya sangat berharap sekali Ya. setelah mengikuti Zoom ini nanti apa yang sudah ada di otak-otak saya dari dulu tahun-tahun yang lalu bisa saya apa namanya bisa saya bentuk dalam tulisan gitu. Itu aja nih Pata, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Mina. Ini sebenarnya Yes. tetangga Tiang di Pancor Muhajirin. Ya, Kak Mina, terima kasih banyak sharingnya. Jadi tadi yang sudah dipaparkan sama Kak Mina, proses ya dari bimbel kemudian berkunjung ke perpustakaan Masjid At-Taqwa, kemudian ke Pusda Lotim gitu. Hal-hal semacam itu juga sangat-sangat bisa nanti diceritakan sebagai bagian dari saya bilang adalah sejarah atau perjalanan dari Rumah Bimbel Armina ini. Yang sekarang kan dapat bantuan buku juga 1.000 buku menjadi taman bacaan masyarakat ya Rumah Bimbel Armina. Hal semacam itu juga sangat bisa dituliskan Kak gitu. Banyak 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 sisi yang bisa kita tulis sebenarnya. Dan ini semoga pertemuan ini dengan adanya inisiasi 3 kali pertemuan ini menjadi langkah awal sebenarnya teman-teman itu menulis. Selebihnya kalau misalkan mau menulis sendiri, buku sendiri gitu ya, yang menceritakan berbagai macam suka dukanya mengelola TBM, perpustakaan sekolah gitu ya, atau perpustakaan komunitas, ya itu nanti akan ada sesi sendiri. Minimal kita mulai dulu lah dengan nulis bareng-bareng. Kan biasanya kalau bareng-bareng tuh kekuatannya juga akan jauh lebih besar gitu. Oke, lanjut Tiang. Oke, ini mungkin Tiang minta lagi satu orang yang berbeda gitu ya, selain Kak Mina. Ehm, Tiang mau tanya nih, apa pengalaman yang menarik gitu, yang emosional? Emosional ini dia bisa menyenangkan, dia bisa menyedihkan, dia bisa pengalaman pahit gitu ya. Nah, selama Bapak Ibu menjadi pengelola perpustakaan gitu. Karena Tiang bertanya begini, ini kita akan belajar untuk kemudian mengerucutkan lagi ide kita dalam menulis nantinya. Oh, yang tadi kan Kak Mina tentang perjalanan nih, secara sekuensi waktu, memulai dari 2021 pas COVID, kemudian 2021 ya kalau tidak salah ya, atau 2020 tadi. Kemudian lanjut ke ini belas belas segala macam. Itu kan secara sekuensi waktu. Nah, kalau yang ini saya mencoba untuk mengerucutkan lagi, ada yang mau berbagi nggak? Pengalaman yang menarik ya, emosional selama menjadi pengelola perpustakaan. Emosional ini dia nggak mesti marah-marah ya, tapi kayak yang bikin kita jadi mencelos hatinya atau malah kita merasakan kebahagiaan dengan berkecimpung di dunia buku, di dunia perpustakaan gitu. Mungkin ada kawan-kawan di sini yang mau cerita lagi sebelum akhirnya nanti Tiang akan bahas tentang menulisnya gitu. Silakan, Kak Mina sudah tadi. Siapa lagi yang lain? Silakan, ada Mbak Julianti. Ini saya tahu ada Bu Emi, pustakawan di SMA 2. Ada Nobi Abandi. Oh iya nih, Pak Guru Nobi.
Oh, ini kayaknya ada Pak Heri nih, Perpustakaan Mentari Desa Banjarsari. Silakan kawan-kawan kalau ada yang mau bertutur, atau Pak Hasan Basri dari Berik Baca. Pengalaman yang menarik selama menjadi pengelola perpustakaan. Ada yang mau sharing nggak? 1 menit, 2 menit, silakan. Saya Kak Fatah. Boleh, Kak Juli. Mbak Juli, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Pengalaman yang menarik, ini Kak Fatah. Di sekitar rumah ada anak, anak kembar ya, anak kembar itu tidak memiliki orang tua, cuman orang tuanya keluar negeri, Oke. ibunya nggak ada. Jadi biasanya kan anak yang ditinggal sama orang tua ini identik dicap bengel gitu kan. Iya. Nah, nah, kebetulan mereka sering datang baca kan ke rumah, datang Oke. baca, datang dibacain cerita gitu. Nah, ketika peminjaman buku, ada yang teman-temannya itu mereka nggak percaya gitu, nggak usah kasih pinjam, nanti bukunya eh, nggak bisa, pokoknya nggak usah dah karena memang tidak bisa amanah gitu, Hmm, anak ini gitu. ya. Jadinya pokoknya di yang negatif-negatif gitu. Tapi saya bilang, oh nggak apa-apa kok, Insya Allah kok dia akan bisa menjaganya. Pokoknya saya kasih kepercayaan gitu kan. Alhamdulillah anaknya juga ini kan, maksudnya suka gitu sama bukunya. Ya udah, silakan pinjam, batas waktunya untuk SIDE 3 hari ya, saya bilang gitu. Kalau Oke. ini spesial untuk SIDE 3 hari. Kalau teman-teman yang lain biasanya 2 hari, karena memang kebetulan jedanya pas itu dari hari Selasa ke Kamis gitu untuk teman-temannya. Ya. Nah, terus kan kalau misalnya dari hari Selasa berarti pengembaliannya Rebo, Kamis, Jumat ya, 3 hari. Nah, Oke. waktu pengembalian gitu, eh, hari Jumat ya saya nunggu gitu. Hari Jumat nunggu, kok nggak datang-datang gitu. Hmm. Aduh, jangan-jangan gitu. Saya udah curiga tapi Panik. enggak. Saya harus tepisin ini gitu. Saya yakin kalau dia anak yang amanah gitu. Anak Ya. yang maksudnya dia bertanggung jawab gitu. Hmm. Eh, Akhirnya Sabtu nggak datang. Ya. Ahad nggak datang gitu. Ya Allah, terus saya deg-degan ya kan ya. Ya, ya, ya. Hari Senin sore tiba-tiba dia datang. Terus dia bilang, Hmm. kenapa nggak belikin buku? Saya sakit, Budi, dia bilang gitu. Oh Oh. ya Allah, saya bilang, maaf ya. Ya udah, alhamdulillah, saya bilang gitu dikembalikan bukunya. Akhirnya gimana ya? Eh, dari saat itu Hmm. karena sudah dipercaya ya, jadinya setiap kali dia meminjam buku, insya Allah dia tepat waktu sekarang. Terus teman-temannya juga yang dulunya awalnya menganggap dia tidak bisa dipegang janjinya apa gimana gimana gitu, akhirnya sekarang berubah gitu, berubah yang ini, tidak nganggap dia yang aneh-aneh lagi gitu. Itu Hmm. aja sih Kak Fatah. Oke. Jadi Oke. Siap, siap, siap. Terima kasih banyak, Mbak Juli. Ya, ini sebagai salah satu contoh. Kisah ini ya yang disampaikan oleh Mbak Juli tadi itu sangat-sangat bisa dikembangkan ya. Saya bilang bisa dikembangkan karena tadi kan kita mendengarkan tuturan secara singkat gitu ya. Tapi ini kalau mau dikemas lagi itu sangat-sangat bisa. Dikemasnya bagaimana? Ya, tadi dari anak yang kita curigai gitu ya, kita was-was buku kita tidak dikembalikan, tapi akhirnya dia kembalikan dan malah dia menjadi anak yang amanah dan itu malah mengubah persepsi kawan-kawannya dia terhadap anak kembar ini gitu. Itu menarik sebagai bahan tulisan, Mbak Juli. Jadi kita menulis kisah-kisah sebagai pengelola perpustakaan itu ada banyak sekali inspirasi sumber. Yang penting gini, kalau sudah punya satu gagasan, satu ide, itu dieksekusi sampai selesai gitu. Sebelum berpindah ke ide-ide yang lain.
Karena seringkali PR kita adalah kita punya banyak ide, tapi nggak tuntas untuk kita tulis gitu. Ya, tulisan yang baik adalah tulisan yang selesai, dan itu adalah kredo yang eh, apa ya, perlu teman-teman tanamkanlah di diri teman-teman gitu. Tidak apa-apa kisahnya sederhana, mungkin cuma 500 sampai 750 kata gitu, tapi yang penting tulisannya itu selesai, tuntas gitu. Daripada kita pengen bercerita macam-macam, tulisannya panjang-panjang, nggak selesai Kak, nggak selesai Kak, sampai 2.000 3.000 kata, nggak selesai-selesai, kita udah di tahap penyuntingan mau menerbitkan, tapi juga nggak kirim-kirim gitu. Sayang sekali gitu. Oke, yang lanjut, Nge. Oke. Mengapa menulis itu penting bagi pengelola perpustakaan? Ya, kenapa sih kita menulis, Bapak Ibu? Pertama, gini, kita kan tiap hari bergumul dengan buku ya, maksudnya tidak hanya buku, tapi juga para pengunjung atau pemustaka gitu. Itu ada banyak hal yang kita miliki sebagai pustakawan sebenarnya. Ada banyak pengetahuan yang satu sisi kadang-kadang membuat kita ragu. Kita berpikir gini, jangan-jangan sudah diketahui sama orang gitu. Akhirnya kita tidak tertarik menulisnya. Itu jadi PR. Kita merasa bahwa kayaknya nih orang sudah pada tahu deh gitu. Akhirnya kita mengurungkan diri untuk menuliskannya. Padahal belum tentu orang itu tahu apa yang kita tahu. Ya, belum tentu. Jadi tugas kita adalah tuliskan saja dulu gitu. Apalagi nanti kan ada editor, ada mentor nih. Ya, dia yang akan membantu kawan-kawan lah untuk, oh kayaknya bisa tulisan teman-teman diarahkan ke sini, ditajamkan lagi bagian ini, sehingga akan menghasilkan dalam tanda petik itu pengetahuan baru buat membaca gitu ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan profesionalisme. Ya, jadi kalau teman-teman menulis, yang pasti akan mendapatkan kredit poin sebagai pustakawan. Jadi kita sebagai pustakawan itu nggak cuma tugasnya untuk mengelola buku gitu ya, atau meminjamkan buku, kemudian mengaktifkan buku, tapi kalau kita sampai menuliskan gagasan-gagasan kita, ide kita, pengalaman kita selama menjadi pengelola perpustakaan, itu akan bisa menjadi apa ya, kredit poin dan meningkatkan citra kita sebagai pustakawan atau pengelola perpustakaan yang profesional. Itu yang kedua. Oke. Kemudian yang ketiga, mengembangkan literasi masyarakat. Ada mungkin Sida punya pengalaman kayak teknik membaca nyaring ya. Kemudian pengalaman membacakan nyaring seperti yang saya tahu, Mbak Juli kan salah satu praktisi read aloud gitu ya. Nah, ilmu-ilmu membaca nyaring ini kan masih banyak beredar di antara para pegiat literasi gitu. Tidak banyak masyarakat yang tahu, misalkan maksud saya itu ibu-ibu rumah tangga atau guru-guru TK, SD di sekolah, belum banyak yang tahu tentang ini. Nah, kalau kita menceritakan pengalaman kita membaca nyaring, ya, kita tuliskan itu bisa menjadi, kemudian kita ceritakan langkah-langkahnya seperti apa juga gitu ya. Dan dampak yang kita lihat di sekeliling kita setelah anak-anak rutin dibacakan nyaring, dan itu kita tuliskan, itu bisa menjadi bahan literasi buat masyarakat gitu. Atau kayak Kak Mina nih yang saya kenal punya rumah bimbel, eh, punya tips dan trik bagaimana mengajarkan anak-anak untuk mudah memahami bacaan, mudah literasi numerasinya gitu ya. Itu yang bisa jadi kami para orang tua tidak banyak tahu tentang tips and trik itu gitu. Jadi Kak Mina pun ya yang mengelola rumah bimbel dan sekaligus TBM itu sangat bisa membagikan hal-hal semacam itu gitu. Ya, mengembangkan literasi di masyarakat gitu, bahwa gimana sih caranya untuk memudahkan anak-anak memahami perhitungan gitu ya. Nah, itu mungkin ada tipsnya di YouTube gitu ya, atau kita pernah mendapatkan pengetahuan itu waktu di sekolah, tapi kalau dituliskan kembali ya dengan rahasia atau kiat-kiat yang khusus rumah bimbel Armina aja yang punya gitu. Nah, itu akan menjadi pengetahuan baru dan mengembangkan literasi di masyarakat setelah membaca tulisan itu gitu. Kemudian poin berikutnya, kenapa kita menulis ya sebagai pengelola perpustakaan, yang pasti
kita akan berpikir kritis dan kreatif. Jadi kita tidak hanya melaksanakan dalam tanda petik, ya kita sibuk mengelola buku aja, menata buku, dan hal-hal yang sifatnya administratif, tapi kita coba untuk melakukan semacam refleksi gitu tuh. Ini saya mengerjakan ini, kira-kira ada nggak sih hal-hal yang masih bisa saya kembangkan dari TBM ini, dari perpustakaan ini, dan kira-kira bagaimana ya caranya? Nah, disitulah teman-teman bisa menuangkan ide-ide kritis itu dan kreatif itu ke dalam tulisan. Kemudian berikutnya, advokasi dan publikasi. Jadi salah satu tuntutan kita sebagai pengelola perpustakaan adalah bagaimana kita bisa mengadvokasi, eh, menuntut gitu ya, atau memberikan sumbangsi ide kepada pihak-pihak terkait yang berkepentingan sama dunia literasi ini lewat tulisan kita gitu. Mungkin kita tidak bisa menyampaikannya secara langsung, misalkan ketika bertemu dengan kepala dinas atau dinas perpustakaan atau bunda literasi ya, yang baru-baru ini bulan lalu bulan Juli itu terpilih gitu ya. Sementara kita punya ide-ide yang ini kayaknya bisa nih dilakukan oleh para bunda literasi kita, baik yang di level Lombok Timur maupun di provinsi gitu. Nah, Bapak Ibu sangat bisa menyampaikan itu lewat tulisan gitu, tanpa harus kita janjian ketemu dengan hal-hal yang sifatnya protokoler gitu ya. Cukup dengan menuliskannya, kemudian bisa disebar dari grup ke grup, ya syukur-syukur itu bisa nyampe kepada orang-orang yang berkepentingan tersebut. Dan itulah lebihnya tulisan, Bapak Ibu, ya. Kemudian terakhir, membangun jejak dan reputasi. Buku-buku yang kita kelola di TBM atau perpustakaan kita kan ditulis sama orang. Nah, kita perlu menanamkan niat bahwa jejak kita juga sebagai pegiat atau pengelola perpustakaan juga terekam di dalam minimal buku lah. Awalnya buku antologi seperti yang akan kita garap ini, nanti lama-lama teman-teman mengumpulkan lagi kisah-kisahnya, ya, tulisan-tulisannya dan dibukukan sendiri atas nama teman-teman, dan itu saya bisa bisa bayangkan itu menyebar di berbagai perpustakaan, nggak cuma ada di TBM kita masing-masing. Dan kita akhirnya bisa membangun jejak dan reputasi sebagai penulis, tidak hanya sebagai pengelola perpustakaan. Oke, Jud. Nah, mari menulis non-fiksi naratif. Yang sudah merancang, Bapak Ibu, insya Allah sebenarnya pelatihan menulis ini Tiang bikin 3 kali pertemuan saja. Insya Allah cukup gitu ya pengalaman Tiang workshop, ya biasanya workshop itu bahkan 3 hari berturut-turut ya kami adakan, jadi benar-benar langsung kayak di der pesertanya gitu. Tapi ini kita bikin dia berjarak, ada jeda buat teman-teman menuangkan gagasannya, mengirimkannya, kemudian nanti saya beri catatan-catatan gitu ya, catatan-catatan revisi ya, dengan tujuan apa? Kita menulis itu tuh berproses, bertahap, dan ada perbaikan kecil secara apa ya, berkala gitu. Jadi Tiang tidak meminta teman-teman langsung menulis tulisan utuh, kemudian dikumpulkan, terus Tiang koreksi. Enggak. Tiang mintanya tuh teman-teman menulisnya nyicil caranya gitu ya. Tidak langsung ngasih tunai tulisan ke Tiang gitu. Tapi dicicil saja ya. Oke, apa itu non-fiksi naratif? Nah, non-fiksi ya, kita sudah tahu ya cara menyampaikan kebenaran dengan kekuatan cerita. Jadi ini berdasarkan kisah nyata, faktual alias berisi fakta, kemudian ada datanya juga. Artinya kita berangkat dari eh, dalam tanda petik itu kebenaran gitu. Bukan sesuatu yang kita hayalkan atau karang-karang atau fiktif gitu. Nah, dan naratif ya ada non-fiksi naratif. Non-fiksi berarti ceritanya benar-benar real gitu. Tapi naratifnya ini adalah kita menyampaikannya dengan cara bercerita. Kayak tadi, Kak Mina contohnya menceritakan proses TBM Rumah Bimbel Armina. Kemudian Mbak Julianti menceritakan tentang
anak kembar yang dicap nakal, yang Mbak Juli sebagai pengelola perpustakaan itu was-was. Ini jangan-jangan bukunya nggak dibalikin nih, tapi ternyata akhirnya kembali gitu. Nah, itu adalah storytelling, adalah cerita. Dan kenapa Tiang mendorong Bapak Ibu menuliskan ini dengan cara bercerita karena cerita itu lebih mudah sampai pesannya ke pembaca karena biasanya akan melibatkan hal-hal yang sifatnya emosi di situ. Ya, tidak hanya kita misalkan gini nih, tidak hanya Rumah Bimbel Armina berdiri pada tahun 2021. Bimbel ini didirikan oleh bla 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 bla. Kemudian jumlah pemustakanya adalah sekian anak gitu. Itu kan kering sekali gitu. Cara penyampainya itu kering, tidak dengan storytelling. Dan Tiang mendorong Bapak Ibu menyampaikannya itu dengan cara bercerita. Kenapa? Ya kita kita bisa menikmatinya gitu, tulisan itu. Tidak hanya dikasih hard facts atau fakta-fakta keras gitu ya, tapi ada sisi kita bisa menyampaikannya secara soft lewat cerita atau bertutur lewat tulisan. Tuh. Nah, apa saja yang bisa Bapak Ibu tulis? Pertama, ya ini yang kasih ide aja, tinggal nanti Bapak Ibu coba coret-coret dia. Ini sambil simak tiang gitu ya, sambil kita berdiskusi. Kalau bisa sediakan ballpoint kertas gitu ya, Bapak Ibu, sambil mencoba untuk mengoret-oret ide-ide apa yang kemungkinan besar bisa Bapak Ibu tuliskan gitu ya. Pertama, kisah tentang pemustaka. Nah, misalkan kayak tadi kan Mbak Juli sudah menceritakan ada pengunjung yang unik gitu ya. Ada pengunjung yang punya keterbatasan, misalkan dia disabilitas gitu ya, tapi punya semangat membaca yang sangat tinggi dan dia akhirnya menjadi pemustaka yang super rajin gitu. Dan itu berdampak pada kehidupannya dia. Nah, itu bisa kita ceritakan juga ya tentang pemustakanya, orang-orang yang rutin berkunjung. Itu. Kisah kedua yang bisa ditulis adalah tentang perpustakaan atau TBM itu sendiri. Kayak tadi, Rumah Bimbel Armina, prosesnya berdiri, tumbuh, dan eksis sampai sekarang. Itu sangat bisa diceritakan. Artinya fokusnya adalah ke TBM atau perpustakaannya itu. Ya. Poin ketiga, ini ide yang bisa ditulis adalah tentang perubahan atau dampak dari perpustakaan atau TBM yang Bapak Ibu kelola. Nah, untuk bisa berbicara tentang menulis kisah tentang dampak atau perubahan ini kan berarti ada sesuatu yang kita lihat dia start dari nol, kemudian terjadi perubahan menuju 3, 4, 5 gitu. Ada nggak orang-orang yang dari awal konsisten membersamai atau konsisten tumbuh di dalam TBM atau perpustakaannya Bapak Ibu ini gitu dan Bapak Ibu melihat ada perubahan di dalam apa pemustaka itu gitu. Ada nggak? Ada nggak? Itu ya. Jadi itu sangat-sangat bisa menjadi sumber ide dan kalau si ide memang punya, ya segera aja tulis dia. Oh ya, saya keinget sama si Latif. Saya ingat sama Ina siapa, Papu siapa yang rutin misalkan nih mengantarkan cucunya atau anaknya ke TBM SIDE, kemudian rajin membaca dan itu berdampak pada akademiknya di sekolah misal. Itu sangat-sangat bisa dituliskan. Terus, nah ini kisah tentang pustakawan atau pengelolanya. Ini kisah tentang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau menuliskan atau memprofilkan kisah Bapak Ibu sendiri ya, suka dukanya, jatuh bangunnya, yang mungkin perlu mengorbankan cukup banyak hal gitu ya untuk membangun ekosistem literasi atau meningkatkan minat baca di lingkungan sekitar. Itu Bapak Ibu sangat bisa menulis tentang itu. Ya, tinggal sudah pilih dah dari poin-poin yang saya sampaikan ini, mana nih hal yang mau Bapak Ibu tulis.
Kemudian yang terakhir tentang interaksi sosialnya. Misal nih, kayak tadi eh, Kak Mina bawa anak-anak ke perpustakaan Masjid At-Taqwa gitu ya. Kemudian mungkin Kak Juli, Mbak Juli mengajak anak-anak membaca pengalamannya membaca nyaring di outdoor, kemudian antara di dalam ruangan, di gedung sama di outdoor itu gimana tuh? Ada nggak perbedaan antara kegiatan membaca nyaringnya di ruang terbuka sama di ruang tertutup gitu? Hal semacam itu sangat-sangat bisa ditulis ya, Bapak Ibu. Jadi banyak sekali sudut atau perspektif yang bisa Bapak Ibu ambil sebagai ide-ide untuk tulisannya. Dan nanti di pertemuan kedua, inilah yang akan Bapak Ibu presentasikan, gitu ya. Kita akan bisa ngecek, kemudian kita akan bisa berdiskusi dan memutuskan, oh kayaknya ini deh yang perlu Sida ambil dengan argumen-argumen atau alasan-alasan yang kuat, karena ini lebih begini, 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 gitu. Karena siapa tahu antar antara Bapak Ibu yang satu dengan yang lainnya punya ide yang sama gitu. Nanti di sesi kedua itu kita akan bisa mengerucutkan lagi. Sida mau fokusnya nulis tentang apa gitu, ya. Nah, apa itu non-fiksi kreatif? Kisah nyata yang disampaikan dengan cara menarik berdasarkan fakta, ya, tetapi tetap melibatkan unsur emosi dan imajinasi. Ya, jadi ini pengalaman nyata sih deh Bapak Ibu yang biasa membaca tabloid dulu ya tahu ada Nova, ada Nyata kalau nggak salah namanya. Kemudian kisah-kisah di berbagai majalah itu. Nah, itu kisah nyatanya disampaikan secara naratif atau bercerita. Itulah yang membuatnya jadi menarik untuk dibaca. Kalau Bapak Ibu tahu majalah Tempo. Nah, Tempo itu slogannya adalah penting dan enak dibaca. Kalau nggak salah ya. Nah, gitulah pokoknya. Intinya beliau, bukan beliau, eh, wartawan-wartawan majalah Tempo itu dididik untuk mencari kebenaran faktanya, ya, datanya, ngumpulin bahkan secara investigatif. Tapi mereka menuliskannya itu dengan cara naratif. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar jurnalisme sastrawi, nah, para wartawan Tempo itu mereka dididik untuk bisa menyampaikan itu dengan cara bercerita, kayak gitu. Dan itu yang coba kita dorongkan lewat pelatihan ini ya. Nah, non-fiksi naratif, apa saja jenisnya? Memoir pertama. Memoir ini biasanya penggalan kisah ya Bapak Ibu. Bedanya, kalau orang suka bertanya tuh apa bedanya memoir sama biografi atau autobiografi. Kalau memoir itu, misalnya nih, Sida berumur 40 tahun sekarang. Nah, memoir itu mungkin, bukan mungkin, sepenggalan kisah, misalkan Sida hanya menceritakan kisah di fase remaja, ya, di umur 12 tahun sampai 20 tahun. Nah, di fase itu, 8 tahun itu, itulah yang disebut memoir. Jadi, yang membedakan dengan biografi adalah Sida dari lahir sampai umur 40 tahun ini secara apa ya, runtutan peristiwa itu diceritakan. Tapi kalau memoir ya cuma ada batasan waktunya. Mau menceritakan dari usia 25 sampai 30 saja itu sangat bisa dan itu masuknya ke kategori memoir. Tapi kalau biografi itu ditulis oleh orang lain dari Sida lahir sampai Sida umur 40 ini. Kalau autobiografi berarti Sida yang nulis, bukan orang lain. Ya, itu bedanya. Kemudian esai pribadi. Nah, esai pribadi ini personal essay. Kayak tadi mirip dengan kisah nyata lah, yang bercerita tentang Sida sebagai pustakawan atau pengelola perpustakaan. Itu yang Sida bisa tuliskan gitu. Pokoknya tetap patokannya adalah Sida tidak mengarang-arang, kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan, tapi Sida sampaikan dengan cara naratif, gitu ya. Kemudian ada feature atau jurnalistik naratif. Ini biasanya kalau Sida mau nulis untuk media,
kayak tadi yang sebutkan Tempo, itu mereka banyak fiturnya, ya. Mereka menggunakan prinsip 5W1H yang sangat lazim ada di dunia jurnalistik, disampaikan secara naratif atau bercerita. Makanya disebut feature. Jadi ketat sekali 5W1H-nya, Bapak Ibu nggih. Kemudian nih, profil naratif. Nah, profil ini yang cukup senang menulis profil ini, misalkan eh, kisah Mas Andrea sebagai pustakawan Pusda Lombok Timur gitu ya. Yang fokus sama profil beliau gitu ya, perjalanannya misal nih, karena Tiang mengenal beliau sejak SMP gitu ya sebagai kawan Tiang seangkatan sekolah. Nah, Tiang pengen ngulik nih kenapa beliau memutuskan menjadi pustakawan, sementara waktu kami SMA dulu memilih jurusan perpustakaan itu tuh sangat-sangat tidak terpikirkan bagi anak-anak SMA seangkatan kami gitu. Tapi menarik untuk kemudian yang ulik dengan pertanyaan itu. Kenapa perpustakaan? Kenapa memilih jurusan itu? Kenapa di Undip gitu ya? Ada nggak latar belakang masa kecil yang membangun membangun cita-cita atau impian untuk menjadi pustakawan? Nah, ketika yang ngulik eh, satu sosok bernama Andrea Ardi Ananda itu, yang bisa membuatnya menjadi profil naratif, Bapak Ibu ya. Jadi sudah fokus pada satu sosok, sudah kulik 5W1 hanya dan kenapa memilih ini, memutuskan ini, dan dengan berbagai macam pencapaian juga tantangan-tantangannya sebagai ASN, pustakawan gitu tuh. Nah, itu bisa yang fokuskan untuk menulis profil naratif. Dan Bapak Ibu silakan sangat-sangat bisa melakukan itu juga. Kemudian ini catatan perjalanan. Seperti tadi, misalkan Bimbel Armina dari rumah Bimbel ke Masjid At-Taqwa, ke Pusda, entah naik odong-odong, jalan kaki, naik carry kayak namanya, atau apapun itu bisa menjadi sebuah catatan perjalanan. Ya, jadi proses itu sangat-sangat bisa Bapak Ibu lakukan. Atau kawan-kawan yang saya tahu tuh Lombok Read Aloud yang aktif berkegiatan dari satu TBM atau perpustakaan ke perpustakaan lain. Nah, itu kisah-kisah itu sangat bisa dikemas dalam bentuk catatan perjalanan gitu. Kemudian sejarah naratif, poin terakhir, ya ini tentang misalkan ini kisah berdirinya eh, TBM Bapak Ibu gitu ya, atau kisah berdirinya perpustakaan Bapak Ibu. Itu sangat bisa ditulis dalam bentuk non-fiksi naratif. Oke, ada yang bertanya sebelum yang lanjut? Oke, kalau nggak ada, yang lanjutkan saja. Nah, ciri-cirinya, Bapak Ibu, ciri-ciri non-fiksi naratif. Oke, sebentar. Pertama, berbasis fakta, ya. Semua informasi dapat diverifikasi kebenarannya. Nah, kalau SIDA punya, gini, SIDA pengen, Bapak Ibu pengen mengangkat kejadian atau peristiwa yang terjadi pada tahun 2021 lah gitu ya. Artinya ada satu peristiwa atau kejadian yang menarik yang pengen Bapak Ibu tuliskan, tolong dicek lagi ya kebenarannya dalam artian kejadiannya seperti apa. Bahkan kalau perlu detail-detail waktunya, settingnya, siapa saja yang terlibat pada saat itu. Kalau Bapak Ibu ragu, ada nggak dokumentasinya, misalkan videonya waktu itu, atau foto-foto kegiatannya pada waktu itu. Nah, itu perlu SIDA cek gitu ya. Sehingga nanti informasi yang SIDA mau tuliskan itu ya memang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nilai universal. Ya, ceritanya relevan. Relevan ini artinya Bapak Ibu dalam menulis juga perlu memikirkan pembaca siapa gitu. Nah, kita nulis ini kita tidak hanya berpikir kita diri sendiri ya yang nulis gitu, tapi kita juga perlu memikirkan pembaca gitu. Sida perlu bayangkan siapa yang akan membaca tulisan ini, siapa yang akan membaca buku antologi ini.
Ya, target pertama adalah ya karena ini diinisiasi oleh IP, minimal tuh teman-teman IP yang teman-teman pengelola perpustakaan, TBM, eh, Perpusdes, perpustakaan sekolah, perpustakaan rumah ibadah, mereka lah yang membaca pertama. Jadi pikirkan, oh kalau teman-teman pegiat yang lain atau pengelola yang membaca, kira-kira kisah apa yang akan cocok ya, atau relate, atau relevan dengan mereka, yang kira-kira bisa memberi inspirasi atau ide-ide segar. Oh iya ya, saya nggak saya nggak melakukan ini di perpustakaan saya atau di TBM saya. Tapi setelah saya membaca tulisannya Mas Heri dari perpustakaan Mentari Banjarsari misalkan, saya kepikiran untuk melakukan itu gitu. Nah, itu ada nggak yang kayaknya SIDE sendiri di TBM SIDE yang mempunyai inovasi itu, yang SIDE bisa bagi dan bisa memberi ide buat teman-teman pengelola yang lain. Itu. Kemudian poin ketiga, karena naratif, ya ada unsur emosinya Bapak Ibu. Oke? Jadi meskipun fakta, tulisan Bapak Ibu harus mampu menyentuh pembaca. Makanya yang bilang tadi emosional. Emosional ini sisi menyentuh itu bisa jadi hal yang menyenangkan ya. Jadi dia tidak tidak mesti yang mengharu biru gitu. Tapi juga mungkin ada hal-hal yang lucu atau hal-hal yang sifatnya horor gitu ya yang terjadi di TBM atau perpustakaannya Bapak Ibu gitu. Itu juga sangat bisa diceritakan gitu. Karena kita juga perlu tulisan yang menghibur, tidak hanya tulisan yang informatif. Kemudian poin berikutnya terakhir adalah gaya itu naratif, nggih, ditulis dengan alur seperti cerita fiksi. Yang bilang seperti cerita fiksi, tapi tetap faktual. Bapak Ibu yang biasa membaca novel, di novel itu kan ada alur, kemudian ada pengadeganan, ada deskripsi, ada dialog. Nah, Sida pakai unsur-unsur di dalam fiksi itu di dalam tulisan non-fiksi naratif Sida ini. Boleh nggak? Boleh. Ya, sehingga apa? Ini kejadian nyata, pengalaman nyata, tapi Sida menyampaikannya dengan cara yang cair gitu. Kayak kita membaca novel atau cerita pendek lah gitu. Itu sangat-sangat boleh Bapak Ibu. Oke? Jadi gunakan unsur-unsur di dalam cerita fiksi eh, kayak pengadeganan, ya ada alur, kemudian ada dialog, ya. Kalau memang itu real terjadi, ya sudah masukkanlah ke dalam tulisan non-fiksi naratif ini. Oke, tunggu. Dari ciri kita berpindah ke struktur. Eh, Kekurangan banyak penulis pemula adalah mereka pengen langsung menulis gitu. Jadi langsung pengen nulis aja gitu. Di satu sisi, ini disarankan juga untuk membuat teman-teman itu menuliskan apapun yang ada di kepala, segera tuliskan dia sebelum dia lenyap atau hilang gitu. Namun, kalau ingin tulisannya lebih bisa dinikmati, kemudian pesan-pesannya bisa ditangkap dengan lebih mudah, maka kita butuh yang namanya struktur. Sama kayak Bapak Ibu bangun rumah, rumah itu juga ada strukturnya. Nggak mungkin kan pintu diletakkan di lantai 2, Sida mau masuk lewat mana gitu. Kemudian eh, pot-pot Sida letakkan di kamar mandi misalkan. Ya, artinya detailnya itu tidak tidak cocok tempatnya. Nah, itu kan aneh gitu. Makanya kita membutuhkan yang namanya struktur. Ada fondasi, kalau rumah itu ada fondasi, ada tiang, ada kemudian atapnya gitu. Nah, tulisan juga seperti itu Bapak Ibu. Pertama, ini strukturnya ya, lead atau pembuka atau lead tulisan gitu ya. Kalau di media nyebutnya headline gitu ya. Nah, pembukanya ini kita buka tulisan kita dengan sesuatu yang menarik perhatian. Bisa dengan gini, kutipan ya. Kutipan misalkan Sida mau cari quotes,
tentang membaca, quotes tentang perpustakaan, quotes tentang apa deh. Ini kan sangat-sangat bisa di googling ya. Quotes ini atau kutipan ini biasanya dari tokoh-tokoh terkenal gitu, yang ya mereka penggila buku mungkin ya, atau orang-orang yang pembaca lain pun akan bisa cepat nangkep, oh saya tahu Mahatma Gandhi ngomong begini, oh ini statement dari Bung Karno, oh ini pernyataan dari Muhammad Hatta atau dari R.A. Kartini gitu ya. Nah itu sudah bisa menggunakan quotes atau kutipan itu untuk membuka tulisan. Oke? Jadi banyak strateginya. Kenapa? Soalnya kalau kalau kita langsung langsung cerita, oh saya lalalala segala macam tuh, ya ya mungkin semua akan berpikiran membuka tulisannya dengan cara begitu. Padahal ada cara-cara lain dan ini yang sampaikan ke Bapak Ibu. Bisa dibuka dengan kutipan, ya. Kemudian fakta mengejutkan. Nah, ini fakta mengejutkan ini maksudnya apa? Misalkan nih, ada data, ini seperti mungkin Mas Andrea ya yang punya data statistik, ya, angka-angka statistik tentang tingkat kegemaran membaca di Lombok Timur itu cuma sekian persen. Atau tingkat kunjungan di Pusdalo Tim itu dibandingkan sebelum ada gedung baru sama yang setelah ada gedung baru, itu kelihatan sekali perbedaan tingkat kunjungannya atau statistik kunjungannya. Nah, hal-hal semacam ini juga bisa diletakkan di awal tulisan, Bapak Ibu. Ya, kalau SIDA mempunyai fakta-fakta tersebut atau data tersebut, itu. Kemudian, pertanyaan reflektif. Ini maksudnya apa? Pertanyaan reflektif ini pertanyaan yang SIDA kayak bercermin atau menggugah diri sendiri atau pertanyaan kritik gitu ya tentang apa yang terjadi. Misalkan nih pemerintah kita eh, belum benar-benar menghapus apa ya, bukan menghapus ya, artinya membasmi para pedagang buku bajakan gitu ya, sehingga SIDA di TBM SIDA atau perpustakaan SIDA itu oh banyak buku-buku dengan kualitasnya minus ya, kualitasnya jelek gitu. Tapi Bapak Ibu awalnya nggak tahu, kemudian menjadi tahu bahwa itu ternyata adalah buku bajakan gitu. Nah, coba pikirkan ya dengan sebuah pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan hal tersebut gitu. Atau bisa pertanyaan reflektif ini adalah tentang diri sendiri. Kenapa saya memilih di jalan literasi yang sunyi ini ya gitu. Jadi Sida bisa bertanya, kenapa Sida memilih jalan itu dan Sida letakkan di awal sebagai pemancing gitu loh, sebagai lead atau pembuka tulisan sehingga itu yang mendorong pembaca, katakan Tiang lah yang pasti akan menjadi orang yang pertama kali membaca tulisan Sida pada Tiang akhirnya menjadi tertarik membaca tulisan Sida gitu. Jadi pancing Tiang, kasih Tiang umpan yang menarik gitu. Sehingga Tiang mau membaca tulisan Sida selanjutnya. Oke, habis lead atau pembuka, kita ke isi. Nah, kalau isi sih, nah Sida bisa menjelaskan tentang perjalanannya, prosesnya, atau kayak yang tadi ceritanya Mbak Juli, eh ini ada dua anak gitu ya, kemudian berhari-hari nggak muncul, tidak mengembalikan buku, kita sudah berprasangka buruk. Jangan-jangan buku kita memang dilarikan gitu, tidak dikembalikan. Sementara buku itu koleksi yang berharga buat TBM kita gitu. Nah, itu kan menjelaskan konflik ya. Jadi ada kayak semacam konflik batin di dalam Bapak Ibu terkait dengan kejadian yang terjadi di TBM. Atau tadi perjalanan ya, itu bisa diceritakan dari A ke Z-nya seperti apa, perpindahan atau perjalanan TBM-nya Bapak Ibu, perpustakaannya Bapak Ibu. Sudah bisa jelaskan di situ. Kemudian intinya detail ya, Sida mengungkapkan detail-detail yang menarik yang membuat kami hanyut dan ikut di dalam cerita Sida atau mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru dari tulisan Bapak Ibu. Yang terakhir penutup ya, ini adalah struktur yang sudah lazim Bapak Ibu temukan ya, tapi apa sih yang perlu diisi di pendahuluan, di bagian isi atau tengah, di
di bagian penutup. Ini yang sampaikan. Sehingga Bapak Ibu silakan sangat-sangat bisa mulai membuat oret-oretan gitu. Sehingga pertemuan berikutnya, pertemuan kedua nanti Sida tinggal presentasi dan menceritakan aja dan kenapa Sida menuliskan itu gitu. Itu yang pengen kita dengar ya. Oke, bagian terakhir penutup ya kasih kesimpulan dari perjalanan Sida itu seperti apa Sida kemudian eh, memaknainya, kemudian apa mungkin pesan pamungkas yang Bapak Ibu ingin sampaikan ke pembaca atau refleksi atau apa ya kayak semacam apa yang kami bisa lakukan sebagai pembaca itu untuk bercermin, merefleksikan diri kami sebagai pembaca atau pengelola perpustakaan terkait tulisan atau kisah yang sudah sampaikan. Nah, itu bisa Bapak Ibu sampaikan, G. Oke, sebentar ya, dari ciri, kemudian ke struktur, kita menuju langkah-langkahnya, Bapak Ibu. Oke, ini makanya yang bilang sambil sida nyimak, sambil sida nulis, alangkah baiknya gitu. Sehingga nanti tidak hilang selesai Zoom, tadi ngapain ya? Jangan sampai itu terjadi. Kalau bisa tuh sudah punya banyak coretan gitu. Ya, dan siap untuk disampaikan di pertemuan kedua. Oke, langkah-langkahnya Bapak Ibu gini. Topik. Ini nanti yang akan saya minta Bapak Ibu tentukan nih apa saja. Kalau tema kan kita bisa bilang tema besarnya adalah eh, kayak aku dan perpustakaan atau aku sebagai pengelola perpustakaan atau aku sebagai pustakawan. Itu tema besarnya. Nah, sekarang topiknya nih apa? Topik itu hal yang lebih spesifik dari tema lagi. Nah, apa yang kira-kira kisah apa yang sekiranya cuma Mas Andrea yang punya, tidak dimiliki oleh kawan-kawan TBM gitu. Ada nggak? Dan saya yakin pasti ada gitu. Karena Mas Andrea yang berada di dinas gitu di pemerintahan, kami ini kan yang di komunitas di masyarakat gitu. Pasti ada hal-hal yang kami tidak miliki pengalaman itu gitu. Pasti ada, pasti gini, ukuran sepatu kita berbeda-beda, kenyamanan sepatu kita berbeda-beda, ya, pilihan sepatu kita berbeda-beda, dan belum tentu cocok dengan kaki orang lain gitu. Kita ceritakanlah sepatu kita itu. Kita ceritakanlah pengalaman kita menggeluti TBM perpustakaan. Yang sekiranya orang lain tidak punya pengalaman itu gitu. Kalaupun ternyata nanti ada kesamaan atau kemiripan, ya itu adalah sesuatu hal yang tidak kita sengaja gitu. Tapi minimal eh Sida punya kisah atau mungkin nih saya boleh sebut lagi Mas Andre kan jadi trainer tuh. Kemudian berpindah dari mengisi pelatihan di berbagai provinsi gitu. Nah, ada nggak hal-hal yang ditemukan selama menjadi trainer itu, atau perbedaan, atau mungkin sesuatu yang menjadi similarity, atau kesamaan, atau irisan-irisan dari pengalaman-pengalaman itu gitu. Karena kami kan tidak punya pengalaman seperti Mas Andre gitu yang mengisi pelatihannya itu sudah lintas provinsi dan itu akan menjadi menarik sekali untuk dituliskan gitu. Ya, itu. Kedua, riset, Bapak Ibu. Nah, riset ini sih suatu hal yang makanan sehari-hari kita ya. Riset ini kan nggak cuma baca, tapi juga observasi, kita wawancara, semisal sudah memang butuh penjelasan tokoh lain, ya, atau pemustakanya pengen ditanya-tanya lagi, pengen dituliskan kisahnya, ya mau tidak mau Bapak Ibu harus riset, harus wawancara gitu, ya. Kemudian observasi, misalkan observasinya apa, pemustakanya ini kondisi kehidupannya seperti apa sebelumnya, atau di rumahnya seperti apa, sehingga bisa menceritakan detail-detail itu dan apa yang membuat dia nyaman ke perpustakaan gitu. Nah, itu kan mau tidak mau kan harus nanya, wawancara, harus observasi, mengamati gitu.
Kemudian ditambah lagi dengan Sida dari membaca sumber-sumber lain, baru Sida kemas dia ke dalam tulisan. Kemudian poin ketiga, tujuannya nih Bapak Ibu, apa pesan yang paling solid, pesan utamanya dari tulisan Bapak Ibu? Apakah tentang ajakan untuk ayo dong ikut bergerak juga sebagai pegiat? Ya. Ayo dong, sayang buku-buku. Kalau Anda punya koleksi buku tapi dianggurin, sayang banget nih kalau tidak dimanfaatkan. Sayang banget kalau tidak membuat TBM kecil-kecilan. Kemudian ada lagi nggak pesan yang lain gitu ya? Silakan Bapak Ibu. Tiang yakin pesan ini akan muncul seiring Bapak Ibu menulis gitu ya. Pesan itu dia akan muncul di benak kita dan sepertinya itu yang akan kuat pengen kita sampaikan kepada audiens gitu yang baca. Oke. Kemudian buat kerangka. Nah, ini yang Tiang minta juga nanti di pertemuan kedua itu. Jadi tidak hanya topik ya Bapak Ibu, tapi juga kerangka. Syukur-syukur sudah ada kayak beberapa paragraf awalan gitu. Itu yang akan kita coba bedah, Bapak Ibu presentasikan gitu ya, sehingga itu bisa menjadi bahan diskusi kita di pertemuan kedua. Oke, menulis dengan gaya naratif, Bapak Ibu, em, jangan lupa ini tuliskan dengan naratif ya, sudah bolak-balik yang sampaikan tadi, pakai deskripsi, ada dialog, kemudian alurnya juga hidupkan tulisan Bapak Ibu dengan hal-hal semacam itu gitu. Kemudian jangan lupa terakhir revisi ya. Revisi ini, materi revisi ini yang akan sampaikan di pertemuan ketiga Bapak Ibu, ada namanya swasunting atau self editing. Nanti itu kita akan bahas. Jadi Bapak Ibu akan bisa menilai tulisannya, kemudian oh ini masih banyak yang belum benar ya penulisannya, masih ada typo atau saltik, salah ketik gitu. Itu nanti akan ada di pertemuan ketiga. Itu nggih, Bapak Ibu. Oke, ada yang bertanya nggak? Ini sudah panjang lebar yang sampaikan. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, sebelum Tiang lanjutkan lagi, silakan bisa diaktifkan mic-nya atau kameranya boleh. Kalau enggak, Tiang bereskan deh. Baru nanti kita diskusi. Lanjut. Oke, tadi kan Tiang sudah menyampaikan tentang ada dia. eh, Langkah-langkahnya, Gih. Jadi dari pertama itu cirinya, kemudian ke struktur, ya, terus langkah-langkahnya, kemudian, nah ini gimana biar dia menarik tulisannya Sida pada gitu. Karena kita nulis, jangan cuma ya nulis aja gitu. Mungkin di awal-awal Sida kalau yang terbiasa nulis diary ya, itu boleh banget dengan tulisan kayak Dear Diary gitu ya, ala-ala diary. Em, tapi gimana caranya biar dia itu lebih concise, lebih compact, tidak banyak tidak bertele-tele gitu. Karena bertele-tele juga membuat semangat kita membaca jadi jadi apa ya tersendat-sendat gitu. Kita tidak mau tulisan yang kesana kemari yang membuat kita ini sebenarnya mau apa sih mau disampaikan gitu. Karena kita menulis atau pembaca ekspektasinya adalah selesai membaca ada satu hal yang dia dapatkan. Terus dia bisa menikmati prosesnya dia membaca itu. Oke. Teknik menulis yang menarik. Oke, ini Bapak Ibu. Show, don't tell. Yang pertama. Ya, show, don't tell. Ini prinsip di dalam menulis fiksi sebenarnya. Tapi ini sangat bisa Bapak Ibu terapkan di non-fiksi naratif. Apa maksudnya show, don't tell? Ini adalah gambarkan situasinya agar pembaca bisa merasakannya.
Jangan cuma dikasih tahu gitu. Maksud saya gini, contoh, Side jangan menggunakan kalimat begini. TBM kami sederhana, titik. Ya, pertanyaannya itu, sederhana itu yang seperti apa? Mending kasih kami deskripsi gitu. Mending kasih pembaca bahwa, oh, yang Bapak Ibu maksudkan sederhana itu adalah rak kayunya ukurannya cuma dua apa ya? Cuma cuma 30 cm. Bahkan rak kami terbuat dari kardus-kardus bekas, bukan dari rak kayu atau rak besi. Kemudian ruangan kami membangun TBM ini hanya seukuran 3 kali 4 luas ya. Misalkan cuma 2 kali 3 atau 1 kali 2 meter gitu ya. Kemudian ruangan kami panas ya, tidak ada kipas angin. Intinya gambarkan itu, show it. Dan dia daripada kami jangan kasih tahu pembaca TBM kami sederhana. Sederhana itu kayak gimana gitu. Jadi kita pasti akan uh, terlalu keras berpikir gitu. Pembaca itu akan terlalu sulit membayangkannya. TBM yang sederhana itu seperti apa gitu. Kemudian misal nih gambarkan oke lantainya pakai keramik atau pakai lantai semen atau bahkan menggunakan halaman rumah yang cuma berukuran seuprit ya kayak kayak gitu atau catnya mengelupas temboknya. Nah, jadi gambarkan dia gitu. Kondisinya itu gambarkan. Jangan tidak hanya tell us atau kasih tahu kami bahwa dia sederhana. Atau misalkan nih ketika mendeskripsikan pemustakanya gitu. Bahwa anak-anaknya manis. Oke, manis itu gimana? Emang dia permen gitu ya. Kayak gitu ya. Maksudnya Bapak Ibu deskripsikan dia. Sehingga kami sebagai pembaca itu akan mampu melihat sendiri di kepala kami, oh, sepertinya tempatnya kayak begini deh. Ada tanaman, ada apa di TBM-nya Bapak Ibu gitu. Atau cuma benar-benar ya cuma tembok doang gitu. Ya. Kemudian putih, tidak ada warna-warninya gitu ya. Nah, hal-hal semacam itu sangat bisa membuat tulisan Bapak Ibu menjadi menarik karena disampaikan dengan show it atau menggambarkan bukan tell, bukan sekedar nunjukin gitu. Ya. Kemudian yang kedua, pakai dialog, gunakan dialog. Nah, kenapa? Karena ini akan membuat kisah Bapak Ibu menjadi lebih otentik, lebih hidup, lebih otentik. Kayak kita menyaksikan percakapan itu memang terjadi gitu. Antara eh, siapa contohnya? Antara Mas Heri ini, Mas Heri ya sebagai Sekdes dan pengelola perpustakaan Mentari Desa Banjarsari gitu ya dengan pemustakanya misalkan ada guru-guru yang Mas Sekdes coba dan sekolah teh gitu ya. Nah, kalau memang ada dialog itu real terjadi, ya sudah tuliskan itu gitu loh. Ya, ada nggak kepingan-kepingan atau potongan-potongan percakapan itu memang real, benar terjadi yang terkait dengan kisah yang mau Sida sampaikan dan masukkan itu ke dalam tulisan. Sehingga kami ya, Tiang terutama nih sebagai mentor dan editor akan bisa, oh, oh iya ya, ini beneran terjadi. Ini kisah memang ditulis oleh Mas Heri. Ini kisah memang ditulis oleh Mas Andre. Ini kisah ditulis oleh Mbak Yanti, Mbak Julianti gitu. Ya. Terus poin ketiga adalah detail sensorik. Jadi libatkan panca indera. Eh, mungkin ada aroma apa di situ. Jadi selama ini kalau kita menulis deskripsi itu biasanya kita cuma menggunakan visual Bapak Ibu. Jadi penggambarannya itu yang bisa dilihat oleh mata gitu. Padahal kita punya indera-indera yang lain, pendengaran, penghidu, ya, pengecap,
Kalau memang ada misalkan praktik memasak apa berdasarkan buku tertentu gitu ya, yang Bapak Ibu lakukan di TBM. Nah, itu aroma apa yang keluar, kemudian bagaimana apa ya anak-anak mengecap makanan itu, kemudian bagaimana keseruan atau percakapan obrolan yang terjadi. Nah, itu detail sensorik ini silakan masukkan dia kalau memang tulisan Bapak Ibu membutuhkan detail sensorik itu. Terakhir, emosi. Ya, cerita yang menyentuh hati lebih mudah diingat. Ya, kisah ya yang menyentuh entah itu dia lucu, horor, pahit, dia apa ya menyedihkan gitu, membuat kita sampai berkaca-kaca gitu ya, berurai air mata malah gitu ya, atau penolakan-penolakan yang Bapak Ibu dapatkan dari masyarakat, misal, wah itu tuh sangat menarik untuk membuat kami sebagai pembaca itu akan teringat sama kisah tersebut gitu ya. Sida pengen mengadvokasi pihak tertentu tapi ditolak, dicuekin, atau bahkan mungkin mendapatkan perlakuan atau perkataan yang tidak tidak mengenakan gitu. Itu Bapak Ibu bisa tuliskan hal-hal semacam itu dan kita tersentuhnya dengan itu. Pembaca itu tidak ingat fakta gitu. Lebih sering kita ingat emosi ya. Seperti perkataan Toni Morrison, dia seorang sastrawan di Amerika. Orang bisa jadi melupakan apa yang Anda katakan, tapi mereka akan ingat bagaimana perlakuan Anda terhadap mereka. Jadi, perlakuan itu biasanya ada tindakan, kemudian ada melibatkan emosi di situ. Kita akan cenderung jauh lebih ingat gitu. Kita mungkin ingat ya, kita mungkin lupa perkataan papuk kita ya waktu kita kecil, tapi yang kita ingat adalah perlakuan mereka terhadap kita. Sesayang apa mereka pada kita, ya. Tapi kita sangat-sangat mungkin ya lupa kata-kata mereka waktu kita kecil, tapi perlakuannya yang kita ingat gitu. Nah, itulah tujuannya non-fiksi naratif ini Bapak Ibu. Jadi gambarkan itu, sisipkan emosinya, dan buat tulisan Bapak Ibu itu membekas di benak pembaca. Ya, oke. Terakhir, ya, terakhir, bukan terakhir ya. Nanti ada sedikit praktek kalau memang ada waktunya. Nah, ini Bapak Ibu, kesalahan yang perlu dihindari dalam menulis non-fiksi naratif. Nah, ini, jangan terlalu banyak fakta tanpa cerita. Kayak tadi ya, tahun berdirinya TBM Bimbel Armina. Kapan? Siapa pendirinya? Siapa pengurusnya? Siapa relawan? Terus siapa aja anak-anak yang yang apa menjadi pemustakanya gitu. Itu kan fakta gitu. Tapi kalau tidak diolah ya dia akan kering, dia akan garing gitu dan tidak menarik jadinya. Jadi tolong hindari hal-hal semacam itu. Fakta ini Bapak Ibu bisa tebar caranya. Jadi jangan langsung di satu paragraf dijelentrehkan semuanya, tapi bisa ditebar di beberapa paragraf gitu. Itu ya. Terus poin kedua, tulisan membosankan karena kurang emosi. Nah, ini sebenarnya nyambung sih. Kalau terlalu banyak fakta di dalam tulisan Bapak Ibu tanpa adanya cerita ya, dia pasti akan membosankan gitu. Kita kayak membaca membaca karya tulis ilmiah jadinya gitu ya, atau membaca laporan gitu ya. Padahal kita sedang tidak membuat laporan ini Bapak Ibu, tapi kita non fiksi naratif. Kemudian ini dihindari plagiarisme. Yang yakin Bapak Ibu anti plagiarisme ya. Banggalah dengan kisah sendiri, banggalah dengan pengetahuan yang kita miliki dan tuliskan itu dengan jujur gitu. Semisal memang kita mengutip dari sumber lain ya cantumkan sebagai bentuk penghargaan kita terhadap si penulis gitu. Kemudian hindari juga gaya bahasa yang terlalu formal atau kaku gitu ya.
Bapak Ibu boleh kok menggunakan aku atau saya gitu ya. Silakan pakai itu. Karena itu dia membuatnya cerita kisah ini menjadi lebih personal gitu. Saya, aku, atau kalau kalau Bapak Ibu tidak mau begitu, misal bisa menggunakan penulis gitu ya. eh, Penulis memulai kisah ini dari sebuah desa di kaki bla 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 segala macam. Jadi sepanjang tulisan Sida menggunakan kata penulis untuk menyebut diri Sida gitu. Boleh gitu. Tapi kalau nyaman pakai aku atau saya silakan gitu. Ya. Oke. Terus oke ini praktek menulis bersama. Nah, Tiang ini sampaikan ya. Ini menjadi apa ya? Tiang nggak enak menyebutnya tugas ya Bapak Ibu ya. Anggap aja ini latihan gitu. Latihan ya. Bahkan ini sudah ada yang saya lihat tuh mencatat nih di layar Zoom. eh jadi ini kan kita akan menulis buku antologi dan insya Allah ini akan menjadi IP pertama mungkin di NTB yang akan yang menginisiasi buku antologi ini. Jadi say thanks to Mr. Andrea yang sudah menginisiasi ini dan saya pikir ini yang saya banggakan dari Mas Andrea Ardi Ananda karena selalu punya ide-ide kreatif dan solutif lah. Kita menyiasati kekurangan bahan bacaan dengan cara begini. Kita bikin workshop, kita nulis, dan kita terbitkan. Ya, oke. Praktek menulis bersama. Ini kita masih ada waktu, ya. Masih ada 20 menit lagi. Semisal Sida mau sampaikan ini Bapak Ibu, silakan. Ya, poin yang saya minta pertama, ide, topik, atau kerangka tulisan, atau mungkin sudah ada yang mengoret-oret paragraf pembuka, boleh dibacakan sekarang, ya, atau disampaikan nanti, kirim dulu ke Google Drive, kemudian yang bisa cek gitu ya sama Mas Andre, baru nanti presentasi, kemudian kita bedah eh, topik atau kerangka tulisan atau paragraf pembuka dari Bapak Ibu. Tapi kalau ada yang mau menyampaikan sekarang ya Alhamdulillah sebagai contoh nanti kita bedah deh. Oke, itu yang minta Bapak Ibu menuliskan idenya deh kalau memang belum mengerucut ke topiknya tapi idenya dulu mau nulis tentang apa nih gitu. Syukur-syukur kalau sudah nemu topiknya lebih khusus lagi. Syukur-syukur sudah nemu kerangkanya tulisan Bapak Ibu. Susunannya gimana. Syukur-syukur lagi kalau sudah ada yang menyusun paragraf pembuka. Ntar bacain gitu. Ya. Kemudian yang minta ke Mas Andrea untuk menyiapkan tautan Google Drive. Ya. Nanti Bapak Ibu kirim ke sana. Yang bisa akses, yang bisa baca. Yang bisa beri catatan-catatan. Kemudian itu yang bisa kita bahas di pertemuan kedua. Mohon mengirimnya dalam bentuk Word, bukan PDF, biar bisa yang langsung beri catatan di dalam file Word-nya. Ya. Kemudian pertemuan berikutnya peserta mempresentasikan, ya. Dan terakhir tiang memberikan revisi atau evaluasi. Gitu nggih, Bapak Ibu. Oke, ada yang mau bertanya? Atau yang tutup dulu deh ini dengan satu statement, closing statement, ya. Yang bacakan Bapak Ibu. Menulis itu seperti membangun rumah. Anda harus memulai dulu dari perencanaan, membuat kerangka atau sketsa, mengumpulkan materialnya, membuat fondasi, bagian tiang dan dinding, lalu atap. Ya, menulis itu seperti membangun rumah. Mulai dari perencanaan dulu. Oh, gagasannya ini, bayangannya ini. Kemudian sudah buat sketsa. Kalau orang bikin rumah itu dia bikin sketsa dulu gitu ya. Jadi dia tidak langsung-langsung kan memanggil tukang gitu. Tapi dia punya gambaran dulu. Terus sudah kumpulkan materialnya, cicil.
bahan-bahannya. Bila perlu, bila perlu ya, ada foto yang menguatkan tulisannya Bapak Ibu, silahkan cari dia, kumpulkan dia, sortir dia, atau Sida buka album foto di HP Sida, mungkin dari situ Sida akan terpancing untuk menulis sesuatu, ya. Jadi kumpulkan materialnya, terus Sida bikin fondasi. Fondasi ini tiang bilang adalah sebagai lead atau pembuka tulisan, baru bagian tiang dan dinding, bagian tengah isinya, lalu atap atau closing, penutup, gitu ya. Nah, setelah itu, langkah berikutnya adalah memoles. Dalam hal ini, memoles ini yang sebut sebagai Ini sih. suasunting atau self-editing, ya. Jadi sudah bikin perencanaan, sketsa, kumpulkan bahannya, bikin paragraf pembuka, paragraf isi, sama penutup. Baru nanti di pertemuan ketiga, Tiang akan sampaikan materi tentang self-editing, swasunting. Bapak Ibu bisa nanti ada contoh, ada prakteknya, dan Tiang minta untuk menyunting kalimat-kalimat yang mungkin nanti agak ngawur-ngawur atau tidak beraturan. Bapak Ibu Tiang tantang untuk merapikannya. Kemudian, poin terakhir, tentu saja itu semua butuh waktu, biaya, tenaga, pikiran, juga imajinasi. Jadi Bapak Ibu yang minta sabar dan tekun. Nulis itu butuh kesabaran. Eh, Insya Allah lah. Ya, kalau kita udah sabar, udah tekun, kita akan bisa menghasilkan tulisan yang punya daya, daya gedor bagi pembaca. Ya, intinya sabar. Kayak tukang lah. Satu persatu bata disusun. Dia kena matahari, ya, haus, capek, kakinya kena apa namanya, kena loh-loh gitu. Nah, sudah harus sabar untuk hal-hal semacam itu, Bapak Ibu. Nulis juga persis kayak begitu. Jadi sabar dan tekunlah. Sehingga saya berdoa banget, Mas Andrea, tulisan ini dia tidak sekedar asal jadi gitu. Tapi dia benar-benar tulisan-tulisan yang termuat di sini tuh benar-benar tulisan yang berkilau dari Bapak Ibu masing-masing. Oke, itu dari Tiang. Terima kasih banyak. eh Tiang Izin bertanya, Mi. Onggi, siap. Ustazah ini ya, Ustazah Bahjah ya? Mohon maaf terlambat sekali masuk tadi Tidak karena apa-apa. Nanti Tiang bagikan materi ini. internetnya lagi bermasalah di rumah. Begini, Mi. Oke. Lihat teman-teman di sini ini, Masya Allah, Tabarakallah, itu sudah eh, memiliki ya owner sebuah taman baca ataupun perpustakaan. Sedangkan Tiang ini memang secara impian ataupun pergerakan-pergerakan kecil sudah mulai, tapi memiliki TBM itu belum secara resmi. Tapi dalam kegiatan ini kita dituntut nih supaya kelihatan hasil dari kegiatan hari ini, dituntut untuk menulis. Lalu apa yang akan Tiang tulis? Bolehkah Tiang menulis mimpi-mimpi yang memang akan Tiang tuangkan? Insya Allah sebentar lagi akan membentuk TBM. Oh, Dengan luar biasa. mencantumkan foto-foto kegiatan yang memang pernah real Tiang lakukan bersama teman-teman di lingkungan kita di sini gitu. Siap. Gimana? Baik, terima kasih banyak Ustazah Bahjah. Jadi Ustazah Bahjah ini dari Ponpes, namanya Hubul Aulia, Ustaz. Hubbul Aulia di Renco, Kelayu. Dan Tiang pernah hadir tahun lalu ya, 22 Desember 2024. Perayaan Eh, itu. Ya, peluncuran buku karya para santrinya. Tuh, belum punya TBM tapi sudah meluncurkan buku, gitu ya. Ustazah, Tiang terharu sekali waktu itu karena dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh Ponpes Hubul Aulia Renco Kelayu sudah sanggup
meluncurkan buku, mengundang orang tua, santri, sampai ada pengguntingan pita. Buku sederhana sekali, Mi, tapi supaya jadi support untuk anak-anak. Nah, itu sangat 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 bisa Ustazah masukkan ke dalam tulisan ini gitu ya, ke dalam tulisan yang akan kita buat antologi ini Ustazah. Jadi Iya. ceritakan apa yang sudah Ustazah lakukan bersama kawan-kawan di Ponpes, juga mimpi-mimpinya Ustazah. Mimpi-mimpi ini Ustazah, kabar baiknya adalah kalau kita sampaikan lewat tulisan, kita tidak pernah tahu ada pembaca entah di mana yang kemudian akan tergerak, tersentuh, atau kemudian mau membantu mewujudkan impian kita itu, Ustazah. Apalagi di sini sudah ada Pak Andrea ya dari Dinas Perpustakaan. Ini tolong dinotis, disimak. Ustazah Bahja ingin mendirikan TBM. Jadi ini ada beliau di forum ini, Ustazah. Jadi bisa kita bertemu di sini dan mewujudkan itu sesegera mungkin. Sehingga kegiatan-kegiatan literasi yang selama ini sudah berjalan, yang bikin akan semakin tertopang dengan keberadaan TBM yang akan Ustazah bangun gitu. Dan menurut Amin. saya belum punya TBM tapi sudah meluncurkan buku, banyak yang, mohon maaf nih Ustazah Bahjah, yang belum sampai di level itu gitu. Belum Iya. sampai di level berkarya, tapi Ustazah dengan segala keterbatasannya, karena coba Bapak Ibu bayangkan ya, itu cuma pakai printer biasa, dijilid kayak jilid makalah, ya, pakai lakban hitam. Tapi yang hadir waktu itu, ah gila ini. Semangatnya sih yang tiang tangkap ya. Semangatnya itu mengalahkan mereka yang punya fasilitas lebih gitu, Ustazah. Jadi tuliskan hal itu, Ustazah. Dan menurut Tiang itu keren sekali. Tiang tunggu tulisan Ustazah dan kalau bisa di pertemuan kedua nanti, tolong dipresentasikan itu dan mungkin tunjukkan foto-fotonya juga. Kami tunggu ya. Siap, Ustaz. Siap. Insyaallah. Siap. Oke, terima kasih Ustazah Baja. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Di izin Mi, di kolom chat ada dua pertanyaan nih Mi. Oke. Pertama dari Pak Nobi Abandi. Izin bertanya bagaimana teknik penulisan pembuka di dalam cerita agar pembaca bisa menarik. Nah, ini Mi. Oke. Tadi kan sudah ada yang share Pak Nobi dari KLU. Beliau luar biasa juga nih literasinya khusus untuk literasi anak-anak SD. Bahkan bikin buku apa ya, bikin buku ajar gitu untuk anak-anak SD. Ini keren Pak Nobi. Insya Allah kita bisa satu buku di sini. Eh tadi Tiang sudah sampaikan untuk membuka tulisan itu tuh ada beberapa cara. Pertama pakai quotes, kutipan, gitu ya. Kedua, eh, bisa menyampaikan fakta yang mengejutkan. Maksudnya mengejutkan ini, misalkan di KLU, apa temuannya Pak Nobi gitu ya, selama berliterasi di KLU. Atau kalau tidak salah kemarin dia membaca tulisan, membaca berita gitu ya, bahwa KLU itu yang paling rendah, entah apa ya, I indeksnya, literasinya, atau TGM-nya saya kurang jelas. Tapi hal-hal semacam itu bisa disampaikan di pembuka tulisan. Artinya mungkin dengan fakta atau data yang itu disampaikan di awal tulisan, kemudian itulah yang kemudian menjadi jangkarnya Pak Nobi untuk menceritakan kisah selanjutnya yang menginisiasi gerakan literasi dusun kayak kayak gitu ya. Kemudian eh, cara membuka lain adalah dengan pertanyaan. Jadi kenapa pertanyaan? Kita tuh paling gampang tersentak ketika tiba-tiba ditanya oleh orang. Eh, bukan pertanyaan basa-basi ya, bukan nanyain kabar, tapi tiba-tiba ditodong dengan pertanyaan, eh, kemarin, misalkan nih, kenapa kemarin nggak masuk gitu ya? Bertemu orang pertama kali, kemudian dia tanya begitu gitu tuh, kan kita langsung yang gelagapan kan. Nah, sensasi gelagapan atau keterkejutan itulah yang bisa kita dapatkan ketika kita menggunakan pertanyaan untuk memulai tulisan kita. Kayak gitu. Jadi
gunakan pertanyaan bagaimana atau mengapa, ya Bapak Ibu. Biasanya pertanyaan mengapa itu akan menghasilkan rasa penasaran dan menghasilkan pengetahuan-pengetahuan baru. Kalau kita menggunakan kata tanya mengapa atau kenapa, gitu ya. Itu beberapa hal yang bisa Bapak Ibu pakai untuk membuka tulisannya. Oke, masih di chat ya. Dari Bu Emi Rahmawati. Yang deadline ini kapan Mas Andre? Iya Mi, deadline-nya Kak, minggu ini gitu Mi ya. Kalau bisa minggu ini Mi. Ya, kalau bisa. Ini kan Bapak Ibu kan tadi ini hampir 2 jam kan Iya. pasti akan berlintasan ide-ide gitu ya dari tadi. Pasti banyak muncul gagasan-gagasan dari kepala Bapak Ibu gitu. Nah, yang pikir kita tidak perlu butuh waktu yang lama. Kalau bisa, betul saya setuju kata Pak Andre. Dalam minggu ini kumpulkan tulisan Bapak Ibu ya. Tadi kan Tiang cuma minta pertama dia bisa topiknya, idenya, atau topiknya, atau kerangkanya, atau syukur-syukur sudah sampai di paragraf-paragraf pembukanya gitu. Kalau sudah sampai di paragraf-paragraf pembuka, dia akan bisa kayak menilai lah, oh kayaknya ini bisa diarahkan kemana nih tulisan Bapak Ibu gitu. Jadi mohon kalau bisa di dalam minggu ini, katakanlah terakhir hari Minggu lah, sehingga nanti disediakan Google Drive tautannya untuk mengumpulkan file Word-nya Bapak Ibu. Nanti setelah itu yang akan bisa membacanya gitu dan memberi catatan-catatan. Karena setelah itu semoga minggu depan kita sudah berbicara tentang eh, mengeksekusi pertemuan kedua gitu Mas Andrea ya. Kayak gitu. Itu Bapak Ibu. Jadi mungkin kita bisa patok aja lah hari Minggu tanggal berapa itu? Tanggal 1 September kalau nggak salah itu terakhir pengumpulan. Karena setelah itu saya akan butuh waktu untuk mengecek tulisan Bapak Ibu dan memberi catatan-catatan. Kemudian nanti entah hari Rebo atau Kamis depan kita sudah bisa pertemuan kedua gitu. Itu. Insyaallah. Siap. Siap, Insyaallah. siap. Izin Mi, Oke, berarti sila. untuk deadline kita pastikan pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025. Ya. Kemudian Itu 1 tulisannya September ya? 1 31 September hari Senin nih kalau tanggal 1. Oh, oke, oke, oke. Baik. Minggu masih 31 Agustus. Kemudian nanti kita akan siapkan link tautan drive-nya untuk Bapak Ibu peserta bisa mengirim tulisannya akan kita share di grup WA ya. Bagi Bapak Oke. Ibu yang belum bergabung di grup WA kelas menulis, sudah kami share di kolom chat link untuk grup WA-nya. Jadi supaya mempermudah koordinasi dan mentoring kita juga. Kemudian ketiga terkait tulisan yang dibuat tadi terkait pembuka, isi dan penutup begitu Mia atau seperti apa? Pembuka dulu. Ya, jadi yang minta tadi kerangka. Jadi kerangka ini Maka, kan sebelum belum belum dieksekusi jadi tulisan yang utuh. Jadi kerangka ini kan minimal tuh 3 komponen tadi, yaitu pembuka, isinya apa aja nih pakai poin-poin aja gitu, oh poin-poin poin-poin aja saja. gitu. Oh Oke. baik. Sama penutupnya kira-kira akan seperti apa gitu. Jadi Tiang akan punya gambaran nih. Bayangkan Tiang sebagai apa ya? Sebagai arsiteknya lah gitu Ya, dalam buku ini. Tiang akan bisa membaca arah tulisannya Bapak Ibu gitu. baik. Baik. Jadi Bapak Ibu membuat kerangkanya terlebih dahulu, kerangka pembukanya, kemudian isinya seperti apa dan rencana kerangka penutupnya gitu ya, tulisan penutupnya. Betul. Bisa Rencana di penutupnya seperti apa? ya. Betul. Oke, bisa dibuat berupa poin-poin begitu ya, satu apa, dua apa, tiga dan seterusnya. Oke, pakai pointer aja. Pointer Kalau aja. Berat. Bapak Ibu lebih senang pakai apa sih namanya itu Mas Andre yang apa ya? Balet. Mind mapping. Oke, Pakai pakai coretan-coretan mind mapping juga nggak masalah gitu ya. Yang penting mind mappingnya bisa tiang bisa tiang pahami gitu. Berarti belum tulisan utuh nggih, Me? Belum, Mas, Ustazah, masih itu aja yang minta karena mungkin nanti bukan mungkin setelah pertemuan kedua itu baru pada nulis utuh gitu. Ih. Semangat. Biar tertata dengan baik.
Nggih, betul. Biar ada tahap-tahapannya, karena setelah itu dari pertemuan kedua, ketiga, Bapak Ibu nulis. Nah, nanti di pertemuan ketiga kita belajar self editing alias swasunting. Bapak Ibu belajar untuk ngedit tulisannya sendiri gitu. Gitu. Oke? Siap, Mi. Oke. Bapak Ibu masih ada pertanyaan lagi kepada Mi Fatah? Masih ada 5 menit lagi ya, 5 menit sebelum jam 11. Oke. Sila Bapak Ibu, kalau memang ada yang belum dipahami atau mungkin sudah punya stok tulisan di laptop, langsung aja kirim. Halo, Halo, silakan. eh kedengaran ya? Silakan Kedengeran? Pak Hasan. Ya, kedengeran Pak Hasan. Ya, ini untuk langkah menulis ini kan disebutkan kerangka dulu yang nantinya isinya pembuka, isi, dan penutup seperti itu. Oke. Ya, di sini maksudnya untuk pembuka ini agak kurang ini juga sih, apakah dari awal tentang konsepnya di pembuka itu seperti yang tadi membangun rumah itu dari desain dulu, baru memikirkan isinya seperti bangunan, baru di akhir gambaran akhirnya sudah ini apa namanya berbentuk bangunan seperti itu yang utuh. Atau seperti apa Patah? Mohon ininya penjelasannya. Oke, oke, oke. Ini Pak Hasan, terima kasih banyak pertanyaannya. Ya. Tadi itu analogi atau perumpamaan yang Tiang berikan untuk mempermudah Bapak Ibu sebenarnya dalam menulis. Ini yang Tiang minta ini kerangka ini sama seperti kayak semacam sketsa tulisannya Bapak Ibu dulu gitu. Misalkan Pak Hasan di Beliau Baca di desa ya Pak ya? Di desa. Oke, nah coba coba deh Pak Hasan Ya. sampaikan ke Tiang dulu nih ya. Dari ini kita mau 2 jam ini nih, apa ide yang muncul terus-menerus di kepala Pak Hasan ini? Apa yang kira-kira mau ditulis dulu nih? Coba sharing dulu Pak. Biar bisa Tiang bantu arahkan nih pembukanya apa, detail-detailnya apa gitu. Silakan Pak. Tadinya sih ada dua ini. Yang pertama tentang apa namanya perpustakaan kami, dan yang satu opsinya lagi tentang mungkin kayak ini perfilman-perfilman gitu yang ini, maksudnya arahnya ke kayak film Hayati dan Zainuddin seperti itu. Kayak Nah, gimana tuh Pak? agak agak ini ya, agak jauh. Tapi mungkin yang sederhana aja mungkin tentang perpustakaan kami dulu seperti itu. Oke, Beriu Baca, boleh kalian tahu Pak? Mungkin teman-teman yang di grup ini juga belum pada tahu Beriu Baca itu di mana, desa mana, kapan dia berdiri. Ceritakan deh Tiang. Baik, kami perusahaan Berik Baca teralamat di kantor Desa Kumbang seperti itu. Kami memiliki beberapa koleksi buku di sini, ada sekitar 3.000 mungkin koleksi buku, dan bangunan kami juga ada di sini berlantai 2, dan seperti yang Patah katakan tadi, sudut dari bangunan kami juga kurang simetris seperti itu. Mm-mm. Kami ada 2 lantai yang di atasnya juga ada ruang podcast itu Kumbang Media Center. Di sana kami melakukan berbagai kegiatan podcast jika ada tamu dan narasumber yang ingin menyampaikan idenya, apa namanya, hal-hal baik di sana seperti itu. Dan di lantai bawahnya kami ada ruang baca. Di sana ada beberapa unit komputer, pembacaan, dan perlengkapan bermain untuk anak-anak seperti mewarnai dan sebagainya seperti itu Mifta. Oke, ini menarik nih, Pak Hasan. Tahu nggak yang langsung kepikiran di kepala Tiang apa? Yang bisa Pak Hasan angkat? Ruang Nah, ruang podcastnya Pak Hasan. dalam podcastnya. Oke, pertama gini. Pertama kan fenomena podcast di YouTube kan luar biasa ya perkembangannya. Ya. Cuman di Lombok Timur, TBM atau Perpusdes yang menginisiasi podcast itu kan minim sekali. Nah, Nah, sementara Brio Baca sudah melakukan itu dan mengembangkan konten-konten apapun gitu ya lewat ya, podcastnya, ruang podcastnya. Nah, di benak Tiang nih, Pak Hasan, ya. eh, itu bisa nggak diulik tentang ruang podcastnya Beriuk Baca, Desa Kumbang?
Kenapa? Baik. Yang sendiri sebagai insya Allah akan menjadi editor buku ini, Tiang belum punya bayangan ini podcastnya akan seperti apa dan kira-kira apa hal-hal yang menginspirasi TBM lain, perpustakaan desa, perpustakaan komunitas untuk mungkin mencoba mengikuti jejak dari Beriuk Baca gitu Pak Hasan. Jadi pertama yang mungkin nanti Pak Hasan bisa sampaikan di tulisannya kerangkanya adalah tentang sejarahnya aja Pak berdirinya Perpusdes Beriuk Baca ini dengan segala tadi Ya, hard fact atau fakta-fakta keras koleksinya berapa, punya ruang ini, ruang itu, kemudian ada fasilitas A, B, C, D, E, F gitu ya. Baru di bagian isinya nanti Bapak coba fokuskan ke ruang podcastnya, Pak. Terus betul. dinamika yang terjadi di ruang podcast itu, topik-topik yang pernah diangkat, ada nggak topik-topik panas yang kemudian apa Siap. ya bergulir seterusnya tidak hanya di ruangan podcast itu saja gitu. Kemudian narasumbernya siapa saja yang pernah ke sana. Ini Ya. bagian detail ya Pak ya, bagian isi ya. Itu diisi ya. Diisi Pak Hasan di bagian isi. Ya, Kemudian oke. dari sekian tamu-tamu podcastnya Beriuk Baca, ada nggak yang bisa Pak Hasan highlights atau sorot mana yang menarik nih bahasannya, atau mungkin ada statement-statement yang dalam tanda petik agak-agak kontroversial atau menarik lah untuk kami tahu gitu sebagai pembaca. Jadi Tiang itu sebagai editor nantinya tuh akan bisa fokus ngikutin tulisan Pak Hasan dan itu akan menjadi pembeda. Tiang yakin sekali itu akan menjadi pembeda dengan tulisan teman-teman yang lain gitu. Karena ada fokus yang bisa Tiang ikutin fokus itu gitu. Ya, Baik. Pak Hasan. Kemudian baru yang terakhir adalah em, atau bisa jadi gini Pak, bisa jadi pembukanya itu adalah tentang fenomena podcast di Indonesia. Ya, kemudian mungkin Pak Hasan punya informasi tentang podcast-podcast yang ada di NTB, kenal sama kanal YouTube-nya apa saja, baru tentang Beliau Bacanya juga menginisiasi podcast gitu. Jadi dari awal tuh kita sudah berbicara podcast gitu kan, dan itu akhirnya tulisan Pak Hasan jadi fokus gitu. Ya, kemudian terakhir di bagian terakhir adalah nanti tolong Bapak sampaikan ini di pertemuan kedua tentang apa sih pelajaran yang bisa kami ambil ya bahwa TBM itu seperlu apa dia juga membuka ruang podcast gitu. Dan apakah podcastnya eh, Beriuk Baca sudah juga misalkan ini mengundang para pemustaka yang aktif, yang kritis, yang bisa bersuara ini itu menyampaikan ini itu gitu. Nah, itu kan akan sangat menginspirasi menurut saya Pak Hasan. Dan mungkin semacam pesan Pak Hasan disampaikan di bagian akhir eh, apa nih sentralnya keberadaan dari ruang podcast ini gitu. Sehingga kita juga akan tertarik untuk mengembangkan media tersebut di TBM kita masing-masing. Itu sih Pak Hasan di gambaran Tiang. Siap. Siap. Ini Pak, sejauh ini memang podcast kami ini tujuannya menginformasikan semua tentang ini. Apa informasi desa seperti itu. Adapun nanti kita juga mengundang narasumber dari BPS, contohnya yang kemarin kita apa namanya, alhamdulillah juara nasional juga. Nah, Seperti itu. Kita menarik. angkat di sana di podcast kami bagaimana perjalanan kami melakukan ini desa cantik seperti itu Sip, sampai ke kancah nasional. keren. Itu kan sudah ada, maksudnya bukti, sudah ada prestasi dan hal-hal semacam itu sangat bisa Pak Hasan masukkan ke dalam tulisan sehingga tulisan itu akan menginspirasi dan menggerakkan teman-teman yang lain gitu, Pak Hasan. Semangat Pak Hasan, Siap. yang tunggu di pertemuan Siap. kedua. Siap. Ini Pak. Oke, yang kembalikan ke Pak Andrea. Ya, terima kasih banyak Nih Fatah atas segala masukan, arahan dan bimbingannya melalui kelas menulis kita ini. Harapannya nanti kita semua bisa sama-sama membuat karya tulis atau tulisan yang menjadi harapan kita semua ya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Nih Fatah tadi. Mungkin seperti itu
kelas menulis kita untuk istilahnya mentoring pertama ya. Ih, Secara mentoring pertama. daring, Semangat. alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nanti untuk selanjutnya kita akan lebih banyak juga berkomunikasi di grup WA ya Bapak Ibu dan teman-teman semua yang ada di Zoom terkait tulisannya. Mungkin tetap bisa boleh konsultasi nih ya terkait praktek mandiri tadi yang sudah akan kita buat dengan deadline besok minggu ya. Nanti silahkan Bapak Ibu kita banyak berkomunikasi di grup WA. Seperti itu Mi, kelas menulis kita untuk pertemuan pertama secara daring. Mungkin kita butuh foto bersama tidak Mi? Untuk foto bersama silahkan Bapak Ibu. Izin, apakah suara saya terdengar? Kedengeran, Mas Andre. Ini patah nih sepertinya gangguan internet. Ya, harapannya Pak Sekdes nanti menulis juga ya Pak Sekdes ya. Salah, Mi, Oke, salah. kita ya mencoba menulis dengan apa yang kita miliki sudah tidak perlu terlalu ribet-ribet gitu ya. Yang penting Siap, siap. ada dokumentasi hal baik yang bisa kita tulis nantinya sebagai ya kenang-kenangan gitu, warisan kita untuk generasi selanjutnya. Alhamdulillah. Sepertinya Mi Patra ada gangguan ini Oke, internet. sudah balik. Oke, boleh kita buka kamera Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom ya. Kita foto bersama terlebih dahulu ya. Kita boleh buka kameranya dulu. Ada 11 peserta ya. Oke, foto ya. Izin foto. Siap, 1, 2, 3. Salam literasi boleh. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya atas Masih. keluangan waktu pada pagi hari. Sama-sama, Mas Andre. Marilah kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tulis di minggu depan selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Siap, siap. Terima kasih juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Ya, boleh live ya Bapak. Terima kasih banyak.